Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian dengan saya pada sesi 157 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-156 saya sudah menyampaikan bahwa fenomena stunting yang masif, yang sampai 30-an%, kemudian sekarang turun 24% dari data terakhir pada tahun 2021, adalah suatu tragedi. Tragedi karena anak balita yang menderita stunting itu bukan keinginan mereka, dan mereka akan menjadi penghuni Indonesia pada waktu yang akan datang. Nah, dilihat dari kacamata freedom dalam pengertian what people can do or can be, ya, maka stunting merupakan bentuk kondisi, ya, yang dapat dikatakan bad. Why bad? Ya, karena capability-nya lebih rendah, baik secara fisik maupun kognitif maupun emosional maupun sosial dan spiritual. Ya, jadi totality, ya, cerminan stunting adalah cerminan kemunduran dalam humanity, dalam perikemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itulah kita harus memahami sumber-sumbernya apa ini. Ya, pada sesi ke-157 ini, ya, saya akan mencoba, ya, dan mohon maaf sebelumnya, ya, apabila apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Mengapa? Karena kejadian tentang stunting ini adalah suatu fakta yang menunjukkan, ya, pada sesi sebelumnya saya menggunakan istilah agnotologi, ya, yaitu pembentukan sifat dan sikap pemahaman mengenai ketidaktahuan, ketidaksadaran. Dari agnotologi ini lahirlah yang disebut agnogenesis. Agnogenesis adalah suatu proses, ya, yang membuat orang tidak sadar, tidak tahu. Ya. Apa yang dimaksud di sini, ya, yaitu adanya suatu mekanisme komunikasi, mekanisme sosial yang menyebabkan orang tidak peduli atau ignorance. Jadi, karena ignorance itulah, ya, terjadi fenomena stunting. Kita ignore terhadap hak-hak hidup yang lebih baik dari generasi yang akan datang. Ya, bukan kita tidak punya sumber daya untuk mengatasi stunting itu. Banyak sumber daya kita. Ya. Nah, salah satunya yang bisa kita lihat, ya, bagaimana pasar, ya, tidak mengendogenize, tidak menginternalize, tidak mempertimbangkan, tidak memasukkan ke dalam produk yang sehat, ya, tetapi bahkan dibuang, ya, menjadi tepatnya saya kurang apakah waste atau dibuang percuma, ya, karena pasar memang ada imperfeksi pasar yang tidak memperhatikan komoditas itu, misalnya dengan kepentingan publik, yaitu kesehatan. Kesehatan diukur oleh tidak adanya stunting. Ya. Nah, apa contohnya? Contohnya yang sangat nyata adalah
kualitas pangan yang tersedia di pasar. Ya. Kalau saya bagi proses menghasilkan pangan itu ke dalam 3 tahap. Misalnya, pangan dihasilkan dari pertanian, pelakunya petani. Maka pertanian biasa disebut primary industry. Hasil dari pertanian, dari proses memanfaatkan sumber daya alam, keluarlah misalnya padi, gabah, atau TBS, tandan buah segar. Ya. Nah, segala macam ada di gabah ini. Di tandan buah segar juga sama. Asumsinya prosesnya tidak mengandung logam berat, tidak terkontaminasi pestisida, ya, tidak terkontaminasi macam-macam polusi, katakanlah. Ya, itu kita asumsikan. Maka di situ kita bisa menemukan bermacam jenis sumber nutrisi yang mana itu diperlukan oleh ibu hamil, ibu menyusui, oleh anak yang baru lahir, oleh anak kecil di bawah 5 tahun, oleh anak yang remaja, dewasa. Ya, dibutuhkan. Tetapi zat-zat yang dibutuhkan tersebut pada step berikutnya, yaitu kalau tadi saya katakan pertanian sebagai primary industry, pada step berikutnya adalah yang disebut agroindustri atau industri pengolahan. Ini second step. Ya, industri pengolahan keluar output nanti produk-produk pangan, ya, yang masuk ke pasar. Di pasar dibeli oleh konsumen. Nah, apa yang terjadi dalam proses pengolahan ini? Ya, yang terjadi adalah dapat dikatakan penghilangan zat-zat gizi atau nutrisi yang penting. Misalnya, kalau di beras, itu karena beras premium itu harus putih, mengkilat, ya, maka menurut kawan saya yang punya pabrik penggilingan beras, ya, penggilingan gabah maksudnya, bisa disosok 5 kali nih untuk mendapatkan warna yang mengkilat yang putih itu. Bahkan kalau pengusahanya licik, ya, bisa dicampur pewarna, ya, supaya kelihatan mengkilat. Ya. Nah, proses tersebut menghilangkanlah zat gizi yang ada di kulit ari, ya, di agak bagian luar dari inti beras, ya, itulah series vitamin B termasuk B kompleks di padi. Nah, kalau di CPO, ya, petani menghasilkan TBS, tandan buah segar sawit. Tandan buah segar sawit diolah keluar crude palm oil. Dalam crude palm oil ini sangat kaya oleh beta karotin, yang mana dari beta karotin ini menjadilah vitamin A. Vitamin A banyak sekali fungsinya. Kita masih tergolong penduduk yang mungkin masih tinggi yang defisiensi oleh vitamin A ini. Salah satu fungsi vitamin A adalah untuk mengatasi stunting. Pada pabrik minyak goreng ini, ya, setelah CPO diolah menjadi pabrik minyak goreng, ya, konon karena pengusaha ingin mungkin saya bisa katakan mengeksploitasi keuntungan, ya, dari preferensi konsumen yang tidak tahu atau tidak care atau ignorance terhadap health, ya, mereka mementingkan warna minyak goreng yang kelihatan jernih. Padahal kalau minyak goreng merah seperti yang dikembangkan di Nigeria,
ya, itu mengandung kaya vitamin A, beta karotin. Ya. Nah, sekarang kita buang itu beta karotin itu. Sudah kita buang, nanti yang anehnya, karena ada desakan dari persyaratan kesehatan harus mengandung vitamin A, nanti difortifikasi lagi di vitamin A. Ya. Oleh karena itulah pada sesi ini, ya, kami ingin menunjukkan bahwa sebetulnya sumber daya yang tersedia yang dihasilkan oleh sektor industri primer, yaitu pertanian, melimpah. Ya, untuk dijadikan vitamin A, ya, yang tidak perlu membuat pabrik lagi, katakanlah pabrik vitamin A atau pabrik vitamin B, karena sudah ada di dalamnya, kita makan langsung saja. Ya, jadi kita sudah hemat biaya, ya, juga sudah sehat. Ya. Nah, oleh karena itu di sini masalah power. Siapa yang menentukan market power? Saya pikir dengan adanya masif stunting yang demikian besar, maka pemerintah perlu menerapkan kebijakan lebih mementingkan public interest atau menyeimbangkan public interest, terutama yang belum bisa bersuara, yaitu bayi, ya, dan anak-anak di bawah umur 5 tahun, anak-anak usia sekolah, ya, ibu hamil, ibu menyusui di pedesaan, ya. Jadi mereka perlu diperhatikan, diprioritaskan supaya mendapatkan sumber makanan yang sehat, ya, dengan kelimpahan-kelimpahan zat yang diperlukan, ya, terjangkau, ya, berasal dari sumber daya yang ada sudah dihasilkan, jangan dibuang-buang percuma, ya. Maka itulah ciri dari kita bukan menjadi bangsa yang ignorance. Kita penuh perhatian terhadap kehidupan generasi yang akan datang, mulai dari memperhatikan keperluan ibu hamil, ibu menyusui, anak baru lahir, anak balita, remaja, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya mengatasi stunting dengan cepat, ya, hanya bisa dikerjakan dengan adanya power yang besar, ya, untuk mengubah semua keadaan termasuk pasar industri di Indonesia ini. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.